di Departemen Teknik Material Metalurgi itu bisa diterima oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian, ya. Ya memang situasinya hari ini kita masih belajar dengan hybrid sebetulnya. Jadi hybrid itu ada sebagian mahasiswa yang angkatan 2021 yang rumahnya di sekitar Surabaya dan sekitarnya, dengan izin orang tua bisa bergabung berkuliah secara offline. Jadi difasilitasi oleh departemen. Namun apabila situasi kesehatan dan sebagainya dan memang rumahnya di luar Surabaya, Gerbang Kertasusila misalkan dalam ini diperkenankan untuk tetap online. Jadi memang ini situasinya masih dalam pantauan dari Satgas Covid ITS utamanya, sehingga proses perkuliahan tidak sepenuhnya dilaksanakan offline. Namun sebetulnya kami berharap sesegera mungkin ya situasi ini perkuliahan normal kembali. Jadi putra-putri Bapak bisa menikmati Surabaya, menikmati kampus kami yang 104 hektar ini, ya, sehingga mereka bisa berinteraksi dengan para mahasiswa yang lebih senior, kemudian berinteraksi dengan para dosen dan berinteraksi dengan para tenaga kependidikan atau laboran lainnya. Nah, harapan kami ketika interaksi itu berlangsung dengan baik, ya, apalagi dilaksanakan secara offline, tentunya ini akan membantu putra-putri Bapak sekalian untuk bisa memberikan prestasi yang terbaik. Ya, jadi sekali lagi memang seperti yang disampaikan tadi di acara IKOMA tadi, ya, beragam capaian prestasi yang ditorehkan oleh mahasiswa ITS sangat luar biasa. Dan tentunya ini ada program yang dicanangkan oleh Mas Menteri, ya, terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, kami harapkan mahasiswa bisa terlibat langsung. Memang ini belum untuk mahasiswa yang dulu, ya. Jadi mungkin semester 2 masih 1 dan 2 itu masih belum dilibatkan secara secara aktif di dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tapi mahasiswa yang mulai semester 3, 4 dan seterusnya, mereka bisa beraktivitas di dalam kegiatan MBKM, ya, Mereka Belajar Kampus Merdeka. Nah, sebenarnya intinya begini, nanti mungkin Pak Kade bisa menjelaskan, ya, lebih banyak hal-hal yang sangat teknis terkait proses pembelajaran dan hal-hal yang bisa dikembangkan oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian. Ya, intinya adalah kami mencoba untuk memfasilitasi berbagai hal yang untuk mendorong putra-putri Bapak untuk bisa memberikan yang terbaik di kampus ini, di kampus Perjuangan Institut Teknologi 10 November. Jadi kami berharap dari pertemuan ini kita bisa saling mengenal, bisa bersilaturahim, sehingga Bapak Ibu sekalian yang menitipkan putra-putri Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian ke kami, harapannya Bapak bisa mempercayakan sepenuhnya proses transfer knowledge tadi, ya, sehingga apa yang dicita-citakan oleh putra-putri Bapak sekalian dan tentunya juga harapan dari orang tua bisa terrealisasi dan bisa memberikan kebanggaan bagi orang tua, ya, sehingga tentunya hal yang seperti ini menjadi hal yang bagi kami adalah amanah, ya, untuk bisa mendidik putra-putri Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Pak Sigit dan para manajemen Departemen Teknik Material Metalurgi bisa menyampaikan hal-hal yang terkait dengan proses pembelajaran yang selama ini sudah berjalan. Ya, jadi ITS-nya seperti yang saya sampaikan tadi, ya, aktivitasnya sangat luar biasa. Bahkan di tengah pandemi COVID seperti ini, kegiatan mahasiswa tidak surut. Ya, tidak surut, ya, sehingga kami berbangga begitu, ya, ternyata mahasiswa kita masih memiliki militansi yang luar biasa untuk belajar, meskipun ada sebagian yang masih online, tetapi ada juga sebagian yang sudah offline begitu. Jadi harapan kami pandemi COVID ini bisa segera berakhir sehingga perkuliahan normal seperti halnya yang seharusnya dilakukan itu bisa dilaksanakan secepatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam sehat selalu untuk semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Pak Wawan atas sambutannya. Selanjutnya akan kita dengarkan sambutan dari
Kepala Departemen Teknik Material Metalurgi kepada Bapak Sigit Triwicaksono. Tempat dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Dian Mukni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dekan RSIDS, Pak Wawan Sudodo, Bu dan Bapak Sekdep Departemen DTR, dan juga Bapak saya lihat ada Pak Kaprodi S2, Mas Irfan, juga Bu MC, Bapak Ibu dosen yang lain juga yang saya hormati, Bapak Ibu wali mahasiswa maba ya 2021 Departemen Teknik Material Metalurgi yang tentu saja menjadi kebanggaan kita semuanya. Mohon izin sekaligus saya menyampaikan beberapa hal untuk share screen ya. Sudah nampak nih Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat datang kepada para wali maba 2021, ITMM, FDRSIDS. Saya ucapkan kembali sekali lagi selamat dan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian, putra putri Bapak Ibu untuk bisa mengikuti proses pendidikan di Departemen Teknik Material Metalurgi. Jadi ini telah menjadi keputusan yang tepat begitu ya untuk meraih kesuksesan di masa depan putra putri Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa demikian? Karena ITS merupakan universitas 3 terbaik di Indonesia untuk yang World University Ranking terbaru 2021 ini. Lalu kemudian di Indonesia berdasarkan Impact Ranking tahun ini dengan total skor 8,6. Alhamdulillah. Dan juga bidang engineering di Fakultas Teknologi Informasi Sistem ini masih menjadi 10 besar primadona khususnya di Indonesia, termasuk juga di negara-negara maju di bidang engineering. Dan lebih tepatnya di Departemen Teknik Material Metalurgi. Ya. Nah, departemen ini, prodi ini masih menjadi prodi yang cukup diminati, gitu ya. Kenapa? Karena menjadi backbone bagi semua disiplin ilmu. Jadi hampir semua disiplin ilmu itu material masuk di dalamnya, dan juga merupakan bidang yang menjadi pemersatu ya, dari semua disiplin ilmu. Ya. Sehingga bisa dikatakan tidak ada kehidupan tanpa material, karena raga kita ini juga bagian dari material yang bisa dieksplor, ya, dieksplor lebih lanjut menjadi komoditi juga apa yang di dalam tubuh kita ini. Di samping itu ada keunggulan lain ya bagi kami DS, FDRS, di Departemen Teknik Material Metalurgi, bahwa siswa ini tidak hanya dibekali hard skill saja. Jadi harapannya masih tidak tersara akademik, namun soft skill-nya juga oke. Hal ini sudah embedded di dalam kurikulum kami dan menjadi syarat wajib bagi capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang Bapak Ibu sekalian bisa pirsani, bisa lihat di website kami. Ya, jadi mahasiswa itu harus mencapai 10 CPL yang kami tetapkan, ya, menjadi syarat lulus bagi mahasiswa Departemen Teknik Material Metalurgi ini. Selain itu, kami juga membekali mahasiswa dengan kemampuan teknopreneur. Kita bisa lihat bagaimana informasi di website ITS, berita-berita ITS, bagaimana tentang inkubasi hingga startup bisnis. Yang kita mendapatkan serapan dana terbesar itu sebesar 20M atau 10% dari total matching fund yang disediakan oleh Kemendikbud melalui program Kedereka ini. Ya, juga membekali mahasiswa dengan kompetensi profesional seperti sertifikasi profesi. Ya, ini tidak hanya di departemen kami, juga di ITS menjadi sertifikat pendamping ya bagi mahasiswa, bagi yang lulus mendapatkan sertifikasi profesi. Kita juga khususnya di teknik material itu menjadi tempat uji kompetensi yang bekerjasama dengan LSP Universitas.
Selain itu, tak lepas juga kami membekali mahasiswa dengan budi pekerti atau dalam terminologi muslim ya, akhlak yang mulia. Semoga harapannya alumni-alumni TTMM ini menjadi alumni-alumni yang kalau dalam bahasa Jawa itu sarjana yang sujono, yang tidak hanya urusan duniawi saja yang mereka dapatkan, tapi juga ukhrawi. Amin. Karena itu visi dan misi departemen kami adalah menjadi departemen yang inovatif, yang memiliki keahlian bidang dan kompetensi global di bidang material, teknik material dan teknologi material ya, untuk mengembangkan industri dan jejaring. Sehingga visinya pun kita desain ya, sedemikian rupa agar kami bisa melaksanakan pendidikan pidana perguruan tinggi ya, yang menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan kompetensi serta profesionalisme di bidang material, teknik material dan teknologi material juga, sebagaimana juga mampu ya, bersaing secara global dan juga menjadi meningkatkan ya, daya saing industri nasional. Kita juga sudah terakreditasi baik nasional melalui BANPT A unggul dan juga akreditasi internasional IATI dan juga sertifikasi AUN-IE, ASEAN University Network. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bagaimana sebuah departemen atau prodi yang sudah mendapatkan sertifikasi atau akreditasi unggul BANPT maupun internasional itu artinya sudah siap berkompetensi baik secara nasional maupun global. Nah, ITS dalam rangka untuk pencapaian itu, ITS memiliki rencana induk pengembangan ITS dari 2016 sampai 2040. Di 2025 jangka pendeknya itu menjadi model mandiri nasional, mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Rektor atau jajarannya. Sehingga tahun 2025 sampai 2025 untuk Renstra ITS itu sampai menjadi world class research dan innovation university, target di akhir 2025 ini. Lalu kami juga menyiapkan sebuah strategi begitu sampai 2025, ya kurang lebih demikian, ya, mulai dari penguatan internal sampai 2023 sampai nanti menjelang 2025 kita sudah bisa berkontribusi secara global. Dan tentu saja ini akan berdampak secara langsung kepada mahasiswa sebagai stakeholder langsung gitu ya, terkait dengan peningkatan kompetensi ya, dan partisipasi mahasiswa yang terakomodir dalam program MBKM. Nah, Bapak Ibu bisa lihat juga di browsing di Google apa saja yang menjadi program MBKM itu. Di antaranya dapat kebutuhan pelajar, magang atau praktik kerja, hasil mengajar, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, atau independen membangun desa atau KKN tematik. Semua ini akan bisa ditempuh oleh mahasiswa di departemen kami dan juga secara umum di ITS menjadi satu kesatuan program MBKM ya, yang menjadi mandatori dari kementerian. Ya, salah satunya yang kemarin sempat disinggung ya, 20 SKS di kementerian atau 3 semester di luar prodi. Sekarang nanti akan disampaikan oleh Pak Sekdes ya. Kemudian program studi yang ada di Departemen Teknik Material itu S1 reguler, IUP, S2 dan S3 masih dalam progres. Kemudian tidak lama lagi tahun depan atau 2 tahun lagi paling maksimal itu sudah bisa berdiri program studi. Ini adalah sistem organisasi kami. Ya. Secara overall, kami memiliki advisory board member yang bertugas untuk memberikan masukan kepada departemen yang tentu saja berdasarkan masukan dari stakeholders baik industri, instansi terkait, termasuk juga para orang tua yang kami harapkan masukannya untuk perbaikan pendidikan kami di Departemen Metalurgi ini sampai pada hal yang teknis yang nanti akan dibahas oleh member ini di advisory board ini ya, terkait kurikulum dan sebagainya.
Kita punya salah satunya yang dari luar negeri adalah Profesor Xiu dari Taiwan, di UST juga dari Auckland, di Profesor Timotius, kemudian dari Kaus, Arab Saudi, Pak Nikolaus. Ini adalah full staff kami. Ya. Bapak Ibu juga bisa lihat di website kami. Ya. Insya Allah dengan staff ini kami akan siap mengantarkan anak-anak, putra-putri mahasiswa sukses. Kita dilengkapi 6 laboratorium untuk kebutuhan praktikum maupun riset maupun masyarakat, termasuk juga penunjang pembelajaran dan praktikum. Ya. Dalam waktu dekat ini, insya Allah mudah-mudahan akan kami bangun workshop ya terkait dengan penunjang pembelajaran dan sebagainya. Di sini ada laboratorium mineral material processing, laboratorium metode manufaktur, material inovasi, fisika material, kimia material, dan corrosion and failure analysis. Okay. Nah, ini beberapa pick up dari learning environment dari baik indoor maupun outdoor, ya, yang mungkin saat ini masih belum bisa dinikmati oleh mahasiswa baru, yang meskipun ada beberapa yang memenuhi syarat untuk bisa mengikuti hybrid seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, namun masih belum semua. Mohon maaf karena satu dan lain hal yang terkait fokus begitu yang memang cukup ketat oleh Satgas DS. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita mahasiswa merasakan kehidupan kampus sesungguhnya yang selama ini masih dilalui melalui layar monitor, ya, baik HP maupun gadget yang lain. Nah, ini adalah soft skill, pengembangan soft skill atau profesional yang dilakukan oleh mahasiswa melalui Himpunan Mahasiswa Teknik Material Metalurgi dan juga kegiatan profesional Antasena, dan juga melalui IKAMAT, Ikatan Alumni Teknik Material ITS. Ini salah satu fasilitas penunjang profesion bersama dengan PNSP, FINKAS, kami menjadi tempat uji kompetensi untuk pelatihan dan sertifikasi profesi. Ini sebagai komitmen kami bersama stakeholders, industri, instansi, orang tua, termasuk juga mahasiswa di dalamnya, baik langsung maupun tidak langsung, bahwa kami, Departemen Teknik Material Metalurgi, melaksanakan tridharma perguruan tinggi, ya, mulai dari pengajaran, riset, dan pengabdian masyarakat, untuk mendidik, membekali, dan mengantarkan mahasiswa meraih kesuksesan di masa depan. Dan demikian, terima kasih sambutan dari saya. Mohon maaf jika kekurangan, saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kata Bapak Sigit Triwicaksono. Selanjutnya akan kita dengarkan pengantar dari Kaprodi Departemen Teknik Material dan Metalurgi kepada Bapak Dr. Hosta Ardiananta. Tempat dan layar dipersilakan. Monggo, Pak. Oke, terima kasih Bu Dian Mukni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu dan Bapak. Yang kami hormati Bapak Dekan FTIRS, yang kami hormati Bapak Kadep, Ibu Sekdep, Bapak Ibu dosen, dan yang utama adalah yang kami hormati Bapak Ibu orang tua dari mahasiswa baru angkatan 2021-2022. Selamat datang di Departemen Teknik Material dan Metalurgi. Ini adalah pertemuan pertama Ibu dan Bapak dengan kami, dengan ITS ya tadi pagi. Kemudian saat ini dengan kami di departemen. Ya. Kami berharap ini adalah suatu pertemuan yang baik, diawali dengan yang baik, kemudian ke depannya mungkin akan banyak sekali interaksi antara kita sampai masa studi putra-putri Ibu dan Bapak. Jadi masa studi program sarjana di Ibu dan Bapak di ITS ini berlangsung selama 7 semester atau 3,5 tahun sampai
rata-rata 8 semester ya. Kalau yang normal itu 8 semester, 4 tahun. Kalau putra-putri ibu dan bapak bisa berprestasi, itu bisa lulus 3,5 tahun atau 7 semester. Harapan kami ibu dan bapak dapat membimbing bersama kami putra-putri kita bersama. Jadi ini adalah departemen kita bersama, ibu dan bapak. Jadi kami selaku pengelola, kemudian ibu dan bapak sebagai orang tua, kita bersama-sama menyiapkan putra-putri kita, generasi penerus bangsa ini agar memiliki kemampuan di bidang material dan metalurgi untuk level program sarjana selama 7 semester atau 3,5 tahun. Kemudian untuk yang rata-rata itu adalah 8 semester 4 tahun gitu. Kemudian seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Departemen, jadi Ibu dan Bapak, Kepala Departemen kita adalah Bapak Sigit yang tadi telah menyampaikan sambutan. Beliau adalah Kepala Departemen kami di Departemen. Kemudian saya di bidang akademik ya, di bidang akademik, pendidikan, pembelajaran. Kemudian satu lagi Ibu Sekdep, Ibu Diah Susanti, itu di bagian keuangan begitu ya, sarana prasarana dan layanan-layanan akademik lainnya. Kemudian mungkin saya tidak terlalu banyak menyampaikan materi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadep banyak ya. Selebihnya nanti akan saya tambahkan sedikit beberapa poin. Setelah itu mungkin disambung informasi dari Ibu Diah. Kemudian setelah itu kita diskusi. Mungkin Ibu dan Bapak orang tua banyak hal yang ingin ditanyakan. Mungkin nanti kita lanjutkan dengan diskusi agar lebih tepat sasaran, gitu, agar lebih tepat sesuai dengan kebutuhan dari putra-putri dan Bapak Ibu orang tua masing-masing. Jadi saya akan sedikit saja melanjutkan. Jadi secara umum Ibu dan Bapak, informasi mengenai Departemen Teknik Material dan Metalurgi ini dapat diperoleh di website kami. Jadi nama websitenya itu adalah www.its.ac.id/T-Material. Nah ini adalah tampilan depan dari website kami di www.its.ac.id/T-Material. Ini bisa diakses, bisa dibuka melalui PC, komputer ya, atau laptop, dan juga bisa diakses melalui handphone. Namun kalau handphone mungkin ada beberapa menu yang tidak bisa muncul ya. Tapi secara umum itu bisa diakses. Jadi informasi mengenai departemen ada di website ini. Ibu bapak orang tua dan putra-putrinya, mahasiswa baru, itu bisa mengakses, bisa mendapatkan informasi di website ini. Saya akan menunjukkan beberapa menu atau beberapa informasi yang bisa diperoleh di website ini. Jadi di website kami ini ada beberapa menu. Jadi baris pertama yang horizontal ini ya, itu ada menu calon mahasiswa. Jadi kalau calon mahasiswa itu seperti alumni SMA gitu ya, ataupun dari luar begitu ya, itu bisa mengklik menu ini. Kemudian kalau mahasiswa mengklik menu yang ini. Dosen dan staf ini adalah list atau daftar dosen-dosen yang ada di departemen dan staf yang ada di departemen. Kemudian alumni, nah data-data alumni itu ada di sini. Alumni kami bekerja di mana saja, alumni kami bekerja di perusahaan apa begitu ya. Alumni kami sekarang ini di bidang kerjanya apa, itu bisa diklik di sini untuk informasi mengenai alumni. Kemudian di baris kedua ini ada menu akademik, kemudian ada menu fasilitas, ada menu riset dan kolaborasi, kemudian ada menu tentang kami. Di akademik ini ada informasi mengenai program studi. Jadi saat ini kami ada program studi S1, kemudian ada program studi S2. Di program studi S1 itu ada yang reguler, kemudian ada yang IUP. Jadi selamat datang Bapak Ibu orang tua program IUP.
Di sini ada informasi mengenai itu. Kemudian di sini ada peraturan dan informasi mengenai peraturan-peraturan yang harus diikuti selama berkegiatan di kampus ITS. Kemudian di fasilitas, di sini ada nama-nama laboratorium. Jadi kami ada 6 laboratorium. Laboratoriumnya apa saja ada di sini. Jadi bisa diklik di sini nama-nama laboratoriumnya. Kemudian ada fasilitas-fasilitas yang telah disediakan. Jadi kami menyiapkan berbagai fasilitas untuk putra-putri kita, untuk mahasiswa kita, agar mampu belajar, agar bisa belajar dengan baik, baik dari sisi hard skill atau ilmu pengetahuan, maupun soft skill. Jadi kami juga menyediakan berbagai media untuk belajar soft skill-nya ya. Kemudian ada ruang baca, ada ruang kelas, ada ruang sidang. Nah, di sini kita bisa memperoleh informasi mengenai fasilitas-fasilitas yang telah disiapkan oleh departemen. Kemudian riset dan kolaborasi, di sini ada berbagai informasi mengenai bidang-bidang penelitian. Jadi di Departemen Material ini ada banyak bidang penelitian, ada berbagai topik penelitian, itu bisa diperoleh di sini. Kemudian di menu tentang kami, ini ada visi misi. Jadi apa? Visi misi kami, capaian pembelajaran, sejarah, gitu ya. Kapan departemen ini dibuka, gitu ya. Berdiri. Telah disiapkan di sini ada berbagai penghargaan, menang ke berbagai lomba yang telah kami ikuti. Kemudian di sini ada profil profesional mandiri, ada sambutan kepala departemen, sertifikat dan akreditasi. Jadi Bapak Ibu yang memerlukan sertifikat informasi mengenai akreditasi itu ada di sini. Kemudian informasi mengenai departemen, jumlah dosennya berapa, jumlah stafnya berapa, begitu ya. Ini ada di sini ya. Dan menu-menu lainnya itu ada di unduh ya, download atau unduh ya. Ada di sini. Dan website kami ini sudah disediakan dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi dalam bahasa Inggris itu bisa mengklik menu di sini. Di sini kami sediakan juga informasi dalam bahasa Inggris. Ini kemudian sedikit dari kami, sedikit perkenalan. Jadi seperti siapa saja nama dosen yang ada di departemen itu kita bisa klik di sini, gitu. Jadi kalau kita klik di sini dosen dan staf, gitu ya. Di sini ada struktur organisasi, ini bisa diklik. Ini bisa dibuka di mana saja dan kapan saja. Jadi struktur organisasi kita itu ada kepala departemen. Nah, kepala departemen ini ada apa ya? Advisory board atau ada dewan penasehat, begitu ya. Dewan penasehat ini terdiri dari berbagai bidang. Ada dari perusahaan, ada dari universitas luar negeri, ada dari badan riset dan sebagainya. Kemudian dari kepala departemen turun ke bawah, di sini ada Kaprodi, ada Sekdep, ada Kasubag, Bapak Kasubag. Kalau Kasubag itu mengenai layanan administrasi. Jadi kalau Bapak Ibu memerlukan surat keterangan, surat beasiswa, begitu ya, surat izin dan sebagainya, itu nanti menghubungi ke Kasubag, kepala subbagian. Kemudian dari Kaprodi Sekdep ini turun ke kepala lab. Jadi kami ada 6 laboratorium. Kemudian ada TKK, kemahasiswaan. Kemudian dari TKK itu Bu Dian Mukni. Bu Dian Mukni ini adalah perwakilan kami yang membidangi kemahasiswaan. Dari kemahasiswaan kemudian masuk ke himpunan mahasiswa ya. Himpunan mahasiswa HIMA kita, adik-adik mahasiswa kita. Jadi ini foto-fotonya. Jadi Bapak Ibu bisa mengenali. Dari sini ada fotonya, ada foto dan nama, ada foto nama ya. Memang biasanya kalau sebelum pandemi kita bertemu secara langsung Ibu dan Bapak. Jadi kalau tahun lalu begitu ya, 2 tahun yang lalu ini biasanya kita pertemuan orang tua ini tatap muka langsung, bertemu langsung, kita saling berjabat tangan dan berkenalan langsung gitu ya. Nah, karena pandemi akhirnya melalui layar ya, melalui daring. Kemudian di sini ada kepala laboratorium.
Jadi ada 6 laboratorium. Di sini ada foto, nama, dan kepala labnya ya, kepala laboratoriumnya. Itu kemudian terakhir dari kami, agar kita bisa banyak diskusi, saya akan menjelaskan mengenai sistem pembelajaran atau akademik, sistem pembelajaran atau akademik yang harus dilalui oleh putra-putri ibu dan bapak, yang harus dilalui oleh mahasiswa kita semua, putra-putri kita semua, agar bisa dinyatakan lulus dari program studi sarjana. Jadi kalau kita klik di sini di menu akademik, kita klik program studi begitu ya, akan muncul layar seperti ini. Nah, di sini ada menu program sarjana reguler S1 ya. Kemudian ada program IUP, program kelas internasional. Kemudian ada program S2 ya. Saya akan buka yang sarjana. Jadi kalau kita klik program sarjana ini, nah di sini ada berbagai identitas program studi yang bisa kita peroleh. Jadi ada profil lulusan, ada profil profesional mandiri, ada capaian pembelajaran, ada bidang keahlian. Nah, sebagai informasi di departemen kita bersama ini, jadi ada 4 bidang keahlian yang sesuai dengan bidang keilmuan dan sesuai dengan bidang pekerjaan di industri. Jadi departemen kita bersama ini memformulasikan ada 4 bidang keahlian yang akan diajarkan dan akan menjadi kemampuan dari putra-putri kita bersama. Yang pertama itu adalah bidang keahlian metalurgi ekstraksi. Kemudian yang kedua adalah bidang keahlian metalurgi manufaktur. Yang ketiga adalah bidang keahlian korosi dan kegagalan. Kemudian yang keempat itu adalah bidang keahlian material inovatif. Nah, ini adalah merupakan irisan dari bidang keilmuan nasional maupun internasional, dan juga bidang pekerjaan di industri, di perusahaan ya. Kemudian ini adalah sistem akademiknya, sistem kurikulumnya. Jadi sistem pembelajaran di program studi kita bersama ini terdiri dari 8 semester. Jadi ada 8 semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ada mata kuliah lebih dari 50 sekian mata kuliah. Nah, ini yang harus dilalui oleh putra-putri kita bersama, dan putra-putri kita bersama itu harus mampu lulus dari setiap mata kuliah ini agar bisa dinyatakan lulus dari dan memiliki kewenangan untuk menyandang gelar sarjana, gitu ya. Dan Ibu dan Bapak, putra-putri sekarang berada di semester 1. Jadi ini mohon sama-sama kita monitoring putra-putri kita. Jadi putra-putri kita saat ini sedang berada di semester 1, mahasiswa baru. Itu mata kuliahnya adalah Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan, Kimia 1, Fisika 1, Matematika 1, Agama, dan Pengantar Teknik Material dan Metalurgi. Sebanyak 18 SKS. Nah, ini adalah mata kuliah yang harus ditempuh oleh putra-putri kita, dan putra-putri kita ini harus lulus di mata kuliah ini. Kemudian di semester 2 nanti, di semester depan mulai Maret, Februari atau Maret, nanti masuk ke semester 2 bagi yang lulus. Itu masuk ke semester 2, mata kuliahnya adalah Bahasa Inggris, Matematika 2, Pancasila, Fisika 2, Mekanika Teknik, Gambar Teknik, Kimia Material, gitu ya. Nah, ini yang harus ditempuh oleh putra-putri kita bersama. Apabila putra-putri kita ini memiliki nilai yang baik, nilai IP semester IPS ya, nilai IP yang tinggi, maka di semester 2 itu putra-putri kita diperbolehkan untuk mengambil lebih dari 18 SKS ya. Kalau IP-nya di atas 3 begitu ya, di atas 3 atau di atas 3,5 gitu ya, itu boleh mengambil lebih dari 18 SKS. Apabila IP-nya cukup, maka hanya mengambil 18 SKS saja sesuai dengan kurikulum yang telah disusun di departemen ini. Kemudian nanti masuk ke semester 3, mata kuliah ini, semester 4, mata kuliah ini mungkin saya akan skip ya, karena Ibu dan Bapak mungkin di saat ini mempersiapkan semester 1 dan 2.
Tapi nanti kalau Bapak Ibu memerlukan, nanti bisa kami jelaskan mengenai kurikulum di semester 3, 4, dan seterusnya ya. Nanti ada semester 3, mata kuliahnya ini 18 SKS, semester 4, mata kuliahnya ini 18 SKS, semester 5 juga sama, 18 SKS, semester 6, 18 SKS, ada pengelasan, belajar tentang pengelasan. Gitu. Kemudian ada pemodelan, simulasi pemodelan, belajar tentang pemodelan, belajar tentang pembuatan besi dan baja, dan sebagainya. Kemudian semester 7, ini ada kerja praktek. Nanti Ibu dan Bapak putra-putrinya akan kerja praktek di industri, di perusahaan ya. Di perusahaan tertentu, kerja praktek selama 2 bulan. Gitu ya. Kemudian semester 8, ini semester akhir, ada tugas akhir atau skripsi sebesar 6 SKS. Ini adalah semester terakhir yang harus dilalui oleh putra-putri kita bersama dan diharapkan lulus dari semua mata kuliah ini sehingga layak untuk diberikan gelar sarjana teknik. Kemudian satu lagi kami titip bahwa putra-putri kita itu kewajiban utamanya adalah belajar di mata kuliah yang telah disusun oleh departemen. Kemudian yang kedua itu adalah untuk belajar secara soft skill ya, soft skill di kemahasiswaan, baik itu di himpunan maupun di kemahasiswaan lainnya. Ada tim mobil, tim robot, tim kapal gitu ya, dan tim-tim lainnya di ITS. Namun kami titip harapan kami putra-putri kita itu maksimal berkegiatan di kemahasiswaan itu maksimal semester 5. Jadi kalau bisa semester 5 itu sudah selesai mereka berkegiatan di kemahasiswaan. Semester 6 perencanaan kami itu mahasiswa sudah mulai masuk ke lab, masuk ke laboratorium. Mahasiswa bebas memilih laboratorium, ada 6 laboratorium, ada 25 dosen di laboratorium tersebut. Diharapkan di semester 6 putra-putri kita sudah masuk ke lab untuk belajar dulu ya, atau set in ya, atau apa namanya, menjadi belajar dulu, mahasiswa peneliti, menjadi mahasiswa peneliti di semester 6. Dan diharapkan semester 6 ini mahasiswa kita sudah tidak lagi berkegiatan terlalu banyak ya di kegiatan kemahasiswaan. Semester 7 harapannya sudah bisa lulus beberapa bagi yang berprestasi tinggi, atau boleh juga di semester 8 lulusnya. Nah, ini adalah harapan kami di dalam sistem pembelajaran mahasiswa kita bersama. Kemudian untuk semester ini ada program secara utama perkuliahan di kami itu adalah online atau daring melalui berbagai media online seperti My ITS Classroom. Kemudian ada menggunakan media yang lain, Zoom, seperti Zoom Meeting, Google Meeting, ataupun MS Meeting, begitu ya, dan sebagainya. Kemudian ada email, sistem WhatsApp, grup, gitu ya, dan sebagainya. Nah, di semester ini kami ada kelas hybrid, jadi Bapak Ibu yang mahasiswanya terpilih ya sesuai dengan syarat, tidak sakit, tidak dan sebagainya, itu memang satu minggu itu masuk 1 kali. Jadi angkatan 2021 Bapak Ibu terima kasih bahwa di departemen kita 1 minggu masuk 1 kali nggih, di hari Jumat. Jadi Jumat siang jam 1.30 putra-putri Bapak Ibu yang domisili di Surabaya dan sekitarnya itu masuk ke kampus untuk kuliah secara hybrid ya. Ada yang offline masuk ke kelas. Itu di hari Jumat siang. Mungkin itu dari saya informasi mengenai sistem akademik di departemen. Selanjutnya kita buka diskusi, pertanyaan, dan sebagainya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Ibu Dian Mukni. Baik, matur nuwun kathah Bapak Usta atas pengantarnya. Dan nanti mau ditambahkan untuk memperkenalkan dosen-dosen wali,
sebelum dimulai tanya jawab, Pak Ustaz? Oh, nggih, boleh. Baik, Ibu dan Bapak, jadi untuk putra-putri Bapak, Ibu, putra-putri kita semua angkatan 2021, ini ada lima dosen wali yang telah ditetapkan oleh departemen ya, oleh rapat departemen, oleh kita bersama untuk menjadi dosen pembimbing akademik yang akan menjelaskan tentang ITS, yang akan mendampingi Ibu dan Bapak selama kuliah di ITS sampai lulus. Jadi ada 5 dosen wali yang telah kami tetapkan. Yang pertama itu adalah Bapak Budi Agung Kurniawan. Kemudian yang kedua adalah Bapak Tubagus Rohmanuddin. Yang ketiga itu adalah Bapak Hanifuddin Nurdiansah. Kemudian yang keempat itu adalah Bapak Fahreza Abdul. Kemudian untuk dosen wali IUP itu adalah Ibu Amalia Rashida. Jadi ada 5 dosen dari kami yang menjadi dosen pembimbing akademik ya, dosen wali untuk Ibu dan putra-putri Ibu dan Bapak angkatan 2021. Pak Budi Agung sampun rawuh nggih. Wonten? Ya, Pak. Oke. Nggih, matur nuwun Bapak Budi Agung. Yang kedua Pak Tubagus. Pak Tubagus sampun rawuh. Belum nggih. Kemudian yang ketiga Bapak Hanifuddin. Sampun rawuh nggih. Oke, yang kelima Bapak Fahreza Abdul. Wonten, ada. Kemudian yang IUP, Bapak Ibu orang tua dari IUP ini dengan dosen walinya Ibu Amalia Rashida. Oke, sampun dari saya demikian. Baik, matur nuwun Bapak Ustaz dan juga Bapak Budi Agung. Selanjutnya akan kami buka tanya jawab dan terbatas waktu nggih. Semoga bisa nanti 3 termin. 1 terminnya 3 pertanyaan. Monggo Bapak Ibu bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan mungkin selama ini masih belum mendapatkan jawaban yang tepat, ngeten. Bisa dengan raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Dipersilahkan monggo. Partisipannya 100. Monggo, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Jumlah mahasiswa baru kita total reguler dan IUP itu sekitar 155 mahasiswa baru kita tahun 2021. Tanya Budian. Nggih, monggo kami kumpulkan dulu ada Bapak Rohmani, orang tua Rohani, orang tua dari saudari Nadia, nggih. Bapak Rohani. Terus kemudian ada Bapak Mubin yang raise hand. Iya, betul, Bu. Wonten malih Bapak Ibu, monggo. Saya, Bu. Ada lagi. Nggih. Bapak Dermawan Wibisono. Baik. Baik, matur nuwun Bapak-bapak. Ini Bapak-bapak semua ini. Kami persilahkan dari Bapak Rohani Ya, terlebih dahulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Dian dan dari Fakultas Teknik Material ITS. Tentunya juga saya ucapkan terima kasih atas diterimanya anak saya di ITS. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Yang pertama terkait dengan pembelajaran jarak jauh ya Bu. Kami dari Tegal Bu, Jawa Tengah, dari bagian barat. Untuk PJJ atau kuliah jarak jauh, kami kadang mengalami kendala
untuk jaringan. Kami di rumah menggunakan WiFi, dan WiFi adalah punya kakak. Cuma kadang WiFi yang kami gunakan itu sering mengalami gangguan, Bu, karena yang dipakai IndiHome. Nah, pas mata kuliah tertentu terlambat sampai pada penyajian materi kuliah, jadi tidak bisa masuk itu. Nah, secara konsekuensinya otomatis di situ di alfa kan begitu. Padahal ini kendala dari jaringan. Terus menggunakan kartu seluler, kadang juga tidak begitu lancar begitu, Ibu. Nah, ini mohon kira-kira solusinya bagaimana, karena ini masih jarak jauh. Paling tidak secara administrasi mungkin dari Bapak dosen yang menyajikan perkuliahan bisa memahami, kala tentu sih tidak sering, Bu. Kala tentu pas ketemu mungkin mata kuliah A atau B atau C tidak bisa masuk. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, kami juga lagi menunggu informasi dari grup teman-teman anak saya, kira-kira untuk bisa kuliah secara tatap muka, kira-kira diperkirakan mulai bulan apa. Barangkali juga ini kan ada kaitannya dengan aglomerasi. Dengar-dengar katanya teman-teman dari Sidoarjo, dari yang itu sudah ada yang pada masuk, tapi tidak semuanya masuk sih, tergantung dari orang tuanya. Jadi kami mungkin bisa ancang-ancang, karena kalau misalnya diperkirakan mungkin Januari, Pak, semester kedua mungkin sudah bisa diuji coba. Jadi kami yang dari luar kota itu bisa mencari tempat untuk bermukim di Surabaya, Bu, karena jujur saja akses kami jarang ke sana, Bu. Akses kami seringnya ke barat begitu. Jadi kami Surabaya agak sedikit bingung. Pernah ke sana sih dulu waktu sekali dok, waktu rame-ramenya Porong Sidoarjo, Bu. Tapi setelah itu tidak pernah ke sana lagi. Jadi itu, Bu, yang kami tanyakan. Dua, yaitu tentang jaringan kaitannya dengan perkuliahan yang kadang sering tidak bisa masuk. Administrasi berarti dihitung alfa ya, Bu. Terus yang kedua tadi persiapan kira-kira kalau tatap muka diperkirakan semester kedua atau kapan lah. Jadi kami bisa siap-siap untuk mencari tempat kos, Bu, di Surabaya. Matur nuwun, Bu, atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Pak Mubin ingin disampaikan pertanyaannya, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut bertanya. Alhamdulillah, kebetulan saya juga teman dari Pak Sigit dulu. Senior saya ini. Jadi sedikit saya bertanya ini tentang kelanjutan nanti masalah tadi disebutkan ada sertifikasi kompetensi LSP, BNSP tadi. Apakah mahasiswa atau tingkat berapa atau semester berapa yang boleh atau harus lulus baru bisa boleh mengikuti sertifikasi kompetensi LSP ini? Itu aja pertanyaan saya dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mubin. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Pak Dermawan, nggih. Monggo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya orang tua dari Indra ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama adalah penjenjangan. Apakah di ITS ada penjenjangan, Mbak ya? Apakah ada TPB, sarjana muda atau sarjana dalam masa studinya, atau langsung jalan tol sampai sarjana baru ada tahap evaluasi studinya. Kemudian yang kedua, sekarang kan sedang terjadi perkembangan baterai ya di tingkat nasional, yaitu apakah di ITS sendiri sudah dipersiapkan bagaimana kita konsentrasi ke industri baterai di level nasional tersebut. Yang ketiga, apakah ada kerjasama dengan universitas di luar negeri bagi DTMM ini, dan apakah ada kemungkinan jika mengambil dual degree atau
satu semester di suatu perguruan tinggi di luar negeri dan sebagainya. Di universitas mana kerjasama yang dilakukan saat ini? Terima kasih. Baik, matur nuwun Pak Darmawan. Ngapunten Bapak Ibu, kita lanjutkan langsung dengan tanya jawabnya. Ketiga pertanyaan ini atau pripun nggih? Kalau di tempat saya azan sekarang. Dilanjutkan dulu aja Bu pertanyaannya. Di Bandung belum soalnya. Jadi di sini belum, Pak. Di sini ada 3 pertanyaan dari Pak Rohani, 3 penanya maksud saya, dari Pak Rohani, Pak Mubin dan juga Pak Darmawan. Yang pertama dari Pak Rohani ada 2 pertanyaan. Jadi mungkin ini untuk yang kapan bisa tatap muka bisa dibantu dari Pak Dekan mungkin ya, maksudnya perwakilan dari pusat ngaten nggih. Dan nanti jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah ada solusi terkait gangguan WiFi kalau semuanya terkadang koneksi WiFi-nya tidak baik gitu ya. Apakah dihitung alfa? Terus kemudian pertanyaan kedua, kira-kira kapan informasinya terkait tatap muka bisa mulai dilaksanakan gitu, karena nanti hubungannya dengan sarana prasarana yang harus disiapkan orang tua untuk mahasiswa. Monggo langsung dijawab atau saya bacakan semua? Langsung jawab mohon nggih. Pertanyaan pertama dari Pak Rohani. Rohani. Monggo. Yang pertama saya bantu jawab dulu terkait dengan sinyal ya. Ya, karena ini situasinya kan tidak kita harapkan bersama sebenarnya ya, pandemi ini. Kemudian mode pembelajaran tiba-tiba bergeser. Tapi ini ada hikmahnya juga, Pak. Ada hikmahnya juga. Kita jadi mengenal konsep pembelajaran jarak jauh. Yang sebenarnya ini sudah diterapkan juga di universitas terkenal di dunia, ya Pak, MIT, Harvard sudah pakai itu juga. Nah, kita akan terpaksa pindah geser ke online ini kan karena situasi pandemi, tapi ada hikmahnya juga. Jadi terkait dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang kita sangat tergantung dengan koneksi internet, ini sangat bisa dimaklumi. Jadi begini, pemerintah juga menyediakan bantuan kuota internet ya melalui Kemendikbud. Namun kan sarpras di masing-masing daerah kan sangat terbatas ya. Tidak semua daerah itu terjangkau oleh BTS seluler ya. Sehingga ini akan menjadi kendala yang sangat-sangat signifikan bagi mahasiswa yang terdampak ya. Jadi intinya ada pada komunikasi. Jadi Bapak mahasiswa, putra-putri Bapak Ibu diminta untuk melakukan komunikasi ke dosen yang bersangkutan atau ke dosen wali ya atau ke departemen apabila ada gangguan itu. Dulu sempat kami data ya terkait dengan mahasiswa mana saja, daerah mana saja, siapa saja yang kemungkinan mengalami gangguan. Sehingga kita punya petanya. Nah, kalau dianggap alfa saya kira tidak, Bapak. Ya, tidak demikian. Yang penting komunikasi. Disampaikan dulu ke dosen bersangkutan atau dosen wali atau departemen ya bahwa mahasiswa ini kami atau mahasiswa yang bersangkutan mengalami gangguan. Nah, baik hanya konteksnya pembelajaran biasa, reguler biasa, atau ketika sedang evaluasi. Baik seperti yang kemarin itu kan kita ITS ya. Nah, itu harus segera terkonfirmasi ke kami ya supaya tidak dianggap ya tidak hadir. Ya, gitu. Jadi saya kira kami departemen yang prinsipnya membantu Bapak Ibu sekalian untuk mendidik anak-anak itu punya tanggung jawab juga mengawal dalam sampai hal teknis ya. Sehingga anak-anak itu bisa nyaman melakukan proses pembelajaran ini. Jadi kita komunikasi kita bisa berjalan dengan lancar. Itu yang penting, Bapak. Ya. Oke. Terus terkait dengan kapan mulainya ini, saya kira ini sangat terkait dengan situasional ya. Sampai saat ini kan tim Satgas ITS itu masih mewarning, jangan dulu untuk melakukan pertemuan massal ya. Jangan dulu ya. Pak Rektor sebenarnya sudah ingin menyampaikan pokoknya dan sekolah anak-anak ini kasihan kalau lama-lama daring ya. Melihat komputer kan tidak seindah menatap langsung wajah dosennya gitu. Tidak sejelas bukan seindah. Ya kan nggak ketemu teman itu gimana gitu Pak ya. Nggak bisa ngobrol bareng, nggak bisa ke kantin bareng, nggak bisa tanya langsung dan sebagainya.
Ya mudah-mudahan ini segera bisa berakhir ya pandemi ini. Kalau Pak Rektor sih langsung saja begitu, tapi kan tidak bisa juga seperti itu. Masih harus ada pertimbangan lain-lain. Ya gitu. Itu Pak, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa ini. Jadi secara kami tidak bisa menjawab pastinya, tidak, cuman secara diplomatis seperti itu. Ya, mohon ditunggu dan ya Bapak Ibu tentu saja perlu persiapan ya, disiapkan saja segala sesuatunya begitu ITS sudah membuka, tentu saja akan kita informasikan jauh hari sebelumnya ya. Sehingga Bapak Ibu sudah siap. Demikian Bapak. Pak Nun Sewu, berarti intinya komunikasi anak dengan Pak dosennya ya Pak tentang betul Pak, betul sekali. Sinyal itu. Betul sekali. Kalau kadang-kadang kan adik-adik anak-anak mahasiswa ini malu-malu dengan dosennya, mungkin masih menganggap dosennya mungkin karena sekarang dosen killer itu tidak ada Pak. Ya, tidak ada lagi dosen killer. Tapi yang jelas ada juga dosen yang masih serius begitu, karena memang kompetensinya di situ. Jadi tidak ingin mahasiswanya itu nggak niat begitu. Ya, tapi kalau killer tidak ada. Dan saya anak pun ada yang serius Pak. Kalau misalnya jawabannya nggak bisa, udah kamu nggak dihitung apa ya udah. Anaknya juga kepikiran Pak. Ini kan anak baru. belum kalau bisa lewat dosen wali Pak. Bisa lewat dosen wali yang di-share tadi itu, mohon dimanfaatkan dengan baik dosen wali itu. Dan juga melalui My ITS Wali, mohon di-download dengan baik supaya Bapak bisa memantau perkembangan putra-putri Bapak. Baik keuangan, SPP yang sudah atau belum dibayar, itu muncul di sana. Gitu. Ya, termasuk perkembangan per semesternya, pertahapan anak-anak ini. Oke Bapak Ibu, gitu. Matur nuwun sangat Pak Sigit. Sami-sami. Saya tambahkan sedikit Pak Sigit tadi ya. Pak Rohani, dan mungkin tadi ada pertanyaan terkait penjenjangan tadi ya. Mestinya tadi sedikit disampaikan tentang peraturan akademik begitu ya, supaya kita semua sedikit memahami informasi terkait dengan perkuliahan putra-putri Bapak sekalian. Jadi memang yang disampaikan Pak Sigit tadi kapan kuliahnya itu memang pertanyaan yang sulit kami jawab. Ya karena situasinya itu tidak hanya kita melihat Surabaya, kita melihat Jawa Timur, kadang-kadang kita juga melihat provinsi yang lain, sehingga ini kan misalkan Bapak dari Tegal tadi kan, situasi yang di Tegal kan belum tentu sama dengan situasi di Surabaya begitu. Jadi artinya memang ini adalah keputusan yang sangat rumit sebetulnya ya, karena memang ya sekali lagi ini ada pengalaman yang artinya ITS sendiri juga ada beberapa dosen yang kebetulan meninggal karena COVID begitu, jadi ya ada ya kehati-hatian yang harus kami sikapi begitu. Jadi itu kira-kira demikian. Mungkin begini, untuk yang mahasiswa baru itu sebetulnya dapat prioritas tinggal di asrama Pak Rohani. Jadi mungkin kalau bingung nyari kos-kosan kan kira-kira begitu ya, kalau belum tahu suasana Surabaya begitu ya. Jadi ada website asrama.its.ac.id gitu. Jadi mungkin mahasiswa yang baru bisa mengakses, ya memang diprioritaskan untuk mahasiswa baru untuk menempati asrama selama dia berkuliah di semester 1 dan 2. Ya, jadi kalau sulit untuk nyari belum tahu ke sana kemari kan lokasi di Surabaya gitu ya, lebih baik nanti bisa melihat di website asrama terkait dengan asrama ITS, nanti ditulis saja di Google gitu asrama ITS, nanti di situ ada tarif-tarifnya lah kira-kira begitu. Cuman itu memang sampai hari ini kita memang belum buka belum kita buka asrama itu, karena memang ya tergantung tadi perintah dari Satgas Covid gitu. Kalau kuliah sudah dibuka ya sudah, all facilities itu akan semua fasilitas itu akan dibuka begitu kira-kira. Nah jadi gini, sebetulnya mungkin Pak Sigit yang perlu disampaikan juga. Jadi pada semester 1-2 itu memang mahasiswa itu kuliahnya banyak yang kuliah itu SKPB, kuliah yang bersama. Ada kuliah bersama yang sebetulnya digabung dengan beberapa departemen ya. Untuk kuliah matematika fisika dan kimia kalau nggak salah. Ada 3 mata kuliah. Ada berapa mata kuliah yang di tahap persiapan ya? Yang tadi Pak Bosta mungkin saya nggak hafal kalau yang di material. Ya. Nah, tapi sebagian besarnya di semester 1 dan 2 itu perkuliahannya memang tidak di Departemen Teknik Material. Jadi ini mungkin perlu nanti perlu koordinasi begitu ini mahasiswanya kalau memang ada kesulitan gitu. Karena memang di kuliah-kuliah semester 1-2 itu memang ada kuliah dengan departemen yang lain ya. Jadi
pelaksananya itu departemen matematika, departemen fisika, sama departemen kimia kalau nggak salah. Ya, nah sehingga dosennya dari sana juga. Ya, jadi nanti kalau memang mahasiswa ada kesulitan begitu, mungkin bisa menghubungi dosen wali atau mungkin bisa menghubungi manajemen. Mungkin ada baiknya nanti manajemen bisa nge-share nomor WA begitu atau email begitu supaya Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi begitu apabila ada hal-hal yang terkait dengan dalam hal ini tadi seperti yang disampaikan Pak Rohani, ya ini masalah yang mendasar sebetulnya ya. Jadi memang infrastruktur terkait dengan koneksi internet ini memang tidak sama di setiap daerah begitu. Sehingga kadang-kadang kami menyarankan begini, coba yang rumahnya dekat dengan kantor-kantor instansi pemerintah begitu, nah bisa nebeng di sana lah, bisa nunut di sana begitu supaya koneksi internetnya lebih stabil daripada kalau di rumah, kira-kira begitu. Ya nanti mungkin gini, kalau memang diperlukan, departemen bisa menerbitkan surat gitu. Ya, departemen bisa menerbitkan surat atau fakultas bisa menerbitkan surat kepada misalkan minta izin untuk bisa bergabung di instansi pemerintah tersebut untuk ikut berkuliah begitu. Koneksi wifi internetnya kan lebih kenceng kalau di kantor-kantor pemerintah itu daripada di rumah. Nah itu kita bisa ngasih surat keterangan lah supaya bisa tahu, mungkin pakai jaket alma mater gitu. Nah ini yang kuliah anak ITS nih, nunut koneksi internetnya gitu, kira-kira begitu. supaya kawan-kawan yang ada di instansi pemerintah itu bisa memaklumi bahwa memang ada masalah di koneksi internet. Jadi itu kira-kira mungkin yang bisa ada sedikit solusi kira-kira kalau memang itu menjadi hal yang tidak mudah untuk bagi para mahasiswa ketika belajar secara online. Ya, namanya. Ya, ini tamat saya. Kalau dilanjut Pak Sigit atau Pak Rizwa gitu. Pertanyaan yang lainnya. Baik, matur nuwun Pak Wawan dan juga Pak Sigit atas jawabannya yang sudah sangat komprehensif untuk pertanyaan Pak Rohani. Kami lanjutkan nggih, pertanyaan dari Pak Mubin. Pertanyaannya adalah kelanjutan sertifikasi kompetensi. Apakah ada syarat tertentu mahasiswa bisa mengikuti mulai dari semester berapa? Apakah harus lulus dulu baru bisa mengikuti sertifikasi dan persyaratannya bagaimana? Monggo dijawab oleh Pak Sigit atau Pak Hosta. Matur Pak Mubin. Ya, Pak Mubin, ini saya ini, Cak Mubin. Di Balikpapan ya? Pertamina Balikpapan. Di Balikpapan saya. Alhamdulillah. Jadi mahasiswa ini nanti ketika dia lulus itu akan mendapat namanya SKPI. Ya, SKPI ini surat keterangan pendamping ijazah. Bisa berupa sertifikat-sertifikat soft skill yang mereka ikuti, bisa juga nanti berupa sertifikat ya yang didaftarkan di SKPI itu berupa sertifikat kompetensi. Nah, terkait dengan sertifikat kompetensi yang lewat TUK ini, itu boleh kapan saja, tidak harus memenuhi syarat lulus mata kuliah ini itu. Silakan saja ikut, dan di sana kan ada pelatihan dulu sebelum sertifikasinya. Nah, itu juga bisa diikuti oleh tidak hanya mahasiswa, Pak Mubin, jadi diikuti pula oleh umum. Ya, kalau yang ada yang mendaftar, kita akomodir, kita adakan, asalkan cukup jumlah pesertanya, kita buka, kita adakan pelatihan dan dilanjutkan dengan sertifikasi, ada ujiannya dan sebagainya. Jadi begitu. Jadi tidak harus semester berapa, lulus apa, tidak, kapan saja bisa. Prinsipnya begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab, Pak Mubin. Oke, terima kasih jawabannya. Sami. Baik, matur nuwun. Untuk jawaban dari Pak Sigit, bisa saya lanjutkan pertanyaan yang selanjutnya dari Pak Dermawan, nggih. Ada 4 pertanyaan dari Pak Dermawan. Yang pertama, apakah ada penjenjangan dalam perkuliahan S1 ataukah nanti langsung ke evaluasi di akhir? Terus kemudian pertanyaan yang kedua, ini apa ya? Ngapunten.
Pertanyaan yang ketiga, sebentar. Apakah ada kerjasama dengan kampus di luar negeri dan mungkin bisa disebutkan kerjasama dengan kampus mana saja? Dan yang keempat, apakah mungkin dilakukan dual degree dengan kampus-kampus yang ada di luar negeri? Ngapunten, Pak Dermawan yang nomor 2 nopo nggih? Kok catatan saya kelewat? Bu, antisipasi dalam perkembangan baterai, industri Oh, baterai, industri baterai. yang Nggih. di ITS ya. Oke, ya, mungkin bisa diceritakan nanti apa namanya perkembangan research baterai di ITS ngaten ya untuk pertanyaan nomor 2. Monggo Bapak-bapak, Pak Sigit, Pak Usta, atau mungkin ada Pak Lukman juga ada di sini nggih, monggo. Pak Usta, bidang 1 monggo kait dengan akademik, silakan. Pertanyaan 1 nggih. 4. Baik, Ibu, Bapak dan Ibu. Nanyanya Bapak semua nggih, ibu-ibunya belum bersuara ini. Jadi kalau bisa ada ibu-ibu yang bersuara ya biar lebih segar gitu Pak ya, lebih manis gitu ya. Kalau Bapak-bapak kan ya begini gitu ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya mengenai penjenjangan nggih. Saya share screen saja. Oke, ini layar saya sampun kelihatan, nggih. Baik, jadi Ibu dan Bapak orang tua, mahasiswa. Jadi materi slideshow. Oke. Jadi materi perkenalan tentang ITS, materi perkenalan tentang departemen, ini sudah kami sampaikan ke putra-putri Ibu dan Bapak semua di awal sebelum minggu pertama perkuliahan. Itu putra-putri Bapak Ibu sudah mendapatkan materi ini. Belum saja. Oke, sudah. Ampun, ini komputer saya agak lambat. Jadi mengenai penjenjangan di ITS, jadi sistem sarjana, pembelajaran sarjana itu ada 8 semester, nggih. Semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian bebannya itu minimal 144 SKS. Minimal 144 SKS. Kalau di departemen material ini ada sekitar 54 ya, 54 mata kuliah. Nah, ini di kami itu dibagi 2. Ada 2 tahap, ada 2 tahapan. Yang pertama itu tahap persiapan. Tahap persiapan itu di semester 1 dan 2 ini dengan beban 46 SKS, dan tahap persiapan ini sifatnya kaku, Ibu dan Bapak orang tua. Ini sifatnya kaku, jadi mohon ini kita sama-sama harus berhati-hati. Ini sifatnya kaku dan kewenangan utama itu diberikan kepada dosen pengampu mata kuliah yang menilai putra-putri kita layak lulus atau tidak layak lulus atau gagal ya dalam mata kuliahnya. Ini sepenuhnya ada di dosen pengampu mata kuliah. Apabila dosennya menilai putra-putri kita layak lulus, maka dia akan lulus. Kalau putra-putri kita dinilai tidak lulus, maka tidak lulus. Ini cukup kaku di tahap persiapan. Di semester 1 dan 2 ini cukup kaku karena di semester 3 itu nanti ada evaluasi. Akan ada peringatan kepada, dikirim surat. Jadi Ibu dan Bapak orang tua nanti akan dikirimi surat. Atau kalau Ibu Bapak mendownload aplikasi orang tua, itu nanti akan ada peringatan di situ apabila ada mata kuliah yang tidak lulus. Jadi 36 SKS ini harus lulus semua. Apabila tidak lulus, nanti di semester 3 ini ada peringatan, akan ada peringatan. Maksimal di semester 4, 36 SKS ini harus lulus. Kalau semester 4 tidak lulus, nah ini ada sanksi dari ITS, ada sanksi dari ITS. Kemudian apabila putra-putri kita lulus di semester 1 dan 2, maka dia akan berhak untuk masuk ke tahap sarjana. Nah, tahap sarjana ini mulai dari semester 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terakhir di semester 8 dan dinyatakan lulus, kalau dosennya menyatakan lulus. Jadi kewenangan utama itu ada di dosen mata kuliah. Bapak Ibu dosen yang menilai putra-putrinya ini layak lulus atau tidak layak lulus. Dan mengenai penilaian kelulusan itu termasuk kehadiran. Jadi ada jadwal kuliah, 1 kuliah 3 SKS, contohnya ya. Contohnya 1 mata kuliah 3 SKS itu putra-putri kita harus hadir online daring selama 3 SKS 150 menit. Itu harus hadir. Apabila tidak hadir dalam 150
menit itu apabila tidak hadir maka dinyatakan tidak hadir, nggih, tidak hadir atau alfa ya. Kemudian untuk kerjasama dengan luar negeri di ITS ini untuk Bapak Ibu dosen, untuk Bapak Ibu orang tua yang IUP itu wajib minimal 1 semester untuk international exposure. Wajib 1 semester harus ke luar negeri untuk bisa lulus dari program IUP ITS. Dan untuk ke luar negeri itu minimal sudah harus lulus 72 SKS. Jadi di semester 5, ke luar negerinya mulai dari semester 5, semester 4 sudah mulai persiapan. Persiapan, ancang-ancang, mendaftar, membuat surat, karena banyak surat yang harus dibuat untuk ke luar negeri, itu mulai di semester 4. Untuk IUP wajib, untuk mahasiswa reguler itu opsional. Opsional itu artinya boleh iya, boleh tidak. Jadi di semester 4, putra-putri kita apabila dia berminat ke luar negeri, mohon menyiapkan prosedurnya. Prosedurnya ada banyak. Teknisnya nanti bisa menghubungi saya atau menghubungi Pak Sigit. Sebenarnya ada LO kami, kebetulan Bu Amalia Rawuh, ada enggak Bu Amalia Rasida? Nanti mengenai teknisnya, nanti dengan Bu Amalia Rasida ataupun dengan saya, kita mulai mengisi formulir itu di semester 4. Jadi semester 4 itu kita harus mengisi formulir keberangkatan, gitu ya, mengisi rencana studi, mengisi agreement ya, course learning agreement, gitu ya, dan sebagainya itu di semester 4. Di semester 5 itu baru pergi ke luar negeri. Untuk yang reguler opsional. Bapak Ibu yang putra-putrinya program reguler itu tidak wajib, itu opsional, boleh diambil, boleh tidak. Universitas di luar negeri itu ada banyak. Jadi secara umum kami informasinya ada di website Direktorat Kemitraan Global. Jadi Ibu Bapak klik di Google begitu ya, International Office gitu ya, atau DKG ITS. Nanti ada banyak. Contohnya untuk saat ini mahasiswa kita bersama, dia mahasiswa tahun senior ya, itu ke luar negeri ke Korea. Jadi kemarin itu beberapa mahasiswa kita exchange ke universitas di Korea. Ada yang exchange di universitas di Jepang. Ada yang di Rusia, ada yang di Turki, ada yang di Malaysia. Ada di Malaysia begitu ya. Taiwan juga ada, Pak. Taiwan, iya betul Pak. Nggih, betul. Betul Pak. Iya, nggih matur nuwun Pak. Itu adalah beberapa universitasnya, listnya, daftarnya ada di International Office. Jadi Bapak bisa atau bisa menghubungi kami, nanti akan kami berikan listnya ya, detailnya ya. Tapi bagi yang IUP itu wajib, nggih, Bapak Ibu orang tua mahasiswa program IUP itu wajib, tapi bebas memilih. Boleh pergi di semester 5, boleh pergi di semester 6. Di departemen kami, semester 7 harus sudah kembali ke departemen kami. Semester 7 harus sudah kembali ke ITS untuk persiapan kelulusan. Itu mengenai tadi, pertanyaan tadi. Kemudian yang mengenai baterai, kami juga mengikuti perkembangan baterai tersebut. Ada beberapa dosen kami yang saat ini mengembangkan ilmu baterai. Salah satunya ada Pak Lukman, beliau lulus dari Australia, baterai. Kemudian yang kedua ada Bu Dia Susanti, monggo nanti Bu Dia, Bu Sekdep, ini juga bidangnya baterai Ibu Bapak. Ya walaupun tidak core utamanya baterai, tapi masih include baterai. Nanti Ibu Dia Susanti bisa memberikan informasi. Jadi bidang baterai juga kami mengikuti perkembangan zaman tersebut. Kami ada mata kuliahnya juga, jadi di mata kuliah pilihan kami sudah menyiapkan mata kuliah tentang baterai, itu ada. Kemudian Pak Lukman dan Bu Santi ini tim baterai mobil listrik, seingat saya, di tahun lalu apa 2 tahun yang lalu ya. Nanti monggo Bu Sekdep bisa menambahkan informasi. Jadi kita juga mengikuti Pak, kita juga, departemen ini juga mengikuti baterai. Salah satu bidang keahlian kita di material inovasi itu juga untuk mengikuti perkembangan material-material elektronik tersebut. Dan kalau di kemahasiswaan, kami ada tim Antasena yang itu adalah full
pengelolanya mahasiswa, jadi kami support saja mahasiswa. Jadi ada tim Antasena yang membuat mobil dengan penggeraknya itu baterai, penggeraknya fuel cell begitu ya, dan sebagainya. Demikian tambahan dari kami. Monggo Bapak Ibu yang lain kalau ada tambahannya. Mungkin saya tambahkan sedikit ya terkait yang ini ya, perkuliahan di luar negeri tadinya yang namanya exchange student. Jadi pada dasarnya baik mahasiswa reguler maupun IUP itu bisa melaksanakan exchange student. Artinya mereka bisa mengambil mata kuliah yang tentunya dikonsultasikan dengan Pak Hosta atau Pak Kade begitu. Mata kuliah itu nanti nilainya akan diakui sebagai nilai yang untuk kelulusan gitu kira-kira ya. Jadi ada mata kuliah yang setara atau mungkin namanya sama atau mungkin namanya berbeda, tetapi mata kuliah itu nanti akan diakui dan dimasukkan ke dalam transkrip nilai gitu. Nah, jadi saya rasa ini adalah intinya mahasiswa itu pernah international exposure ya namanya ya. Jadi bagaimana mereka pernah hidup di negara lain begitu. Jadi seperti yang disebutkan Pak Hosta tadi, ada pernah belajar di Turki, belajar di Korea Selatan, pernah belajar di Rusia dan seterusnya. Jadi mahasiswa kita ini memang luar biasa gitu ya. Mereka satu semester bisa ada yang mengambil 3 mata kuliah atau 4 mata kuliah gitu. Nanti setelah selesai akan dilaporkan oleh departemen, mahasiswa itu melaporkan ke departemen akan kemudian melaporkan ke fakultas, dan fakultas melaporkan ke ITS gitu, bahwa nilai mata kuliahnya itu bisa diakui, sehingga mahasiswa tersebut nanti bisa kuliah tetap tepat waktu gitu kira-kira. Jadi ini satu kesempatan yang saat ini sangat luar biasa sesungguhnya, mahasiswa kita bisa berkuliah di negara lain. Ya, terkait tadi pertanyaannya Pak Dermawan tadi terkait joint degree ya, double degree atau joint degree begitu. Nah, ini memang sebetulnya Departemen Material ini juga mencoba menjajaki dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri ya. Cuman masalahnya itu tidak sesederhana itu ternyata. Ternyata harus ada diskusi yang sangat detail itu terkait dengan durasi perkuliahan, terkait dengan pengakuan mata kuliahnya dan seterusnya. Jadi ini kadang-kala tidak mudah begitu ketika kita mencoba berdiskusi dengan perguruan tinggi partner di luar negeri begitu. Tetapi begini, intinya kalau departemen yang ada di ITS ini sudah terakreditasi secara internasional, misalkan nanti IAB itu di bawah Washington Accord gitu. Nanti kalau perguruan tinggi yang di luar negeri itu juga memiliki Washington Accord juga, maka itu akan lebih memudahkan dari sisi kesetaraan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa tersebut. Ya, nanti terkait pembiayaan dan lain-lain nanti itu ada pembicaraan tersendiri karena memang rumitnya dari situ. Ya, karena memang ini kita sudah mencoba menjajaki dengan beberapa perguruan tinggi, tetapi masih belum deal kira-kira begitu ya, karena memang masih perlu diskusi yang agak lebih rumit begitu ya, karena memang ini ada hak dan kewajiban antara perguruan tinggi yang ketempatan atau perguruan tinggi yang ditempati oleh mahasiswa. Jadi nanti resiprokal. Jadi mahasiswa dari perguruan tinggi itu ngirim ke ITS, kemudian mahasiswa dari teknik material dikirim ke luar negeri itu. Nah, nanti apakah polanya itu 2+2, jadi 2 tahun itu ada di ITS, 2 tahun ada di perguruan tinggi partner di luar negeri, atau nanti ada pola 3-1 ya, 2 tahun ya, ada yang 3-1, 3 tahun setahun. Nah, ini diskusinya masih cukup panjang ya, sehingga kadang-kala memang ini melelahkan begitu ya. Kawan-kawan di departemen ini juga kadang-kala juga perlu waktu yang ekstra untuk bisa bertemu untuk mendefinisikan terkait dengan kesempatan untuk bisa membangun joint degree atau double degree. Kira-kira demikian Pak Dermawan. Tapi intinya kami berupaya juga ya, tapi paling tidak mahasiswa bisa mengikuti tadi program yang namanya exchange student. Ye, itu ada kesempatan seperti itu. Ye, matur nuwun. Baik. Matur nuwun Pak Wawan dan juga Pak Hosta atas jawabannya. Apakah masih ada komen Pak Darmawan? Apa sudah cukup jelas nggak? Saya rasa sudah sangat detail sekali ya jawaban dari cukup Bapak-Bapak. Terima kasih. Baik.
Waktu kurang 2 menit lagi, menginjak jam 3. Apakah perlu kita buka sesi pertanyaan? Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau mungkin ada satu pertanyaan terakhir, nggih? Kalau semuanya memang masih ada pertanyaan, ini ada yang raise hand. Dari Ibu Muningsih. Nah, akhirnya ada ibu-ibu yang bertanya. Alhamdulillah, saya ada temannya. Monggo, Bu Ningsih, tempat dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya atas nama orang tua murid dari orang tua mahasiswa dari Bagas Satrion Groho. Ya, bertanya kalau perempuan mungkin masalah ekonomi ya Pak ya, yang mungkin yang lebih ditekankan. Jadi yang ditanyakan adalah bagaimana anak kami bisa mendapatkan beasiswa di ITS gitu. Syarat dan ketentuannya bagaimana? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab nih, Pak Sigit atau Pak Ustaz? Monggo. Ada websitenya itu. Ini masih ada lagi nih, satu lagi pertanyaan ini. Monggo. Baik, dari Pak Heru. Pak Heru Purwoko nggih? Nggih, monggo Pak Heru. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Heru Purwoko, anak saya bernama Rajan Hergioso. Terkait dengan sub prodi ya Pak, ya ada 4 kalau nggak salah tadi disebutkan. Ada ekstrasi, ada berapa lagi lah itu saya. Terus apakah mata kuliahnya sama itu kalau nanti mahasiswa memilih salah satu atau sudah ada pilihan masing-masing gitu Pak? Mata kuliahnya apakah sama? Terus yang kedua dengan tadi masalah di semester 2 jika mahasiswa tersebut mendapatkan IPK yang bagus di atas 3 gitu. Itu kan di semester 2 kalau nggak salah ada 18 SKS. Nanti kira-kira sekiranya ada mahasiswa yang ingin lebih dari 18 SKS, apakah ngambilnya dari semester 3 atau dari semester 4-nya begitu, Pak. Terima kasih sekiannya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Heru. Pertanyaan dari Bu Muningsih, monggo dijawab oleh sinten nggih? Pak Hosta atau Pak Sigit? Kemudian monggo Pak Sigit. Ya, matur nuwun Bu Muningsih. Jadi saya sangat ingat sekali ketika pas waktu itu Pak Rektornya Pak Nuh, Pak Wawan, Pak Dekan ya. Itu Pak Nuh itu menyampaikan bahwa kalau ada mahasiswa ITS, ya, itu sudah masuk ITS, itu haram keluar kalau hanya masalah keuangan, gitu. Namun tidak serta-merta ini kemudian diterjemahkan ITS akan menanggung semua biaya, tidak demikian. Tentu saja ada SKB, syarat dan ketentuan berlaku begitu. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu masuk, putra-putrinya masuk ke ITS kan ada filter pertama itu kan ada filter UKT, ya. Jadi sudah terklasifikasi berdasarkan kondisi orang tua, Nah, lalu kemudian di perjalanan mahasiswa ini sangat bisa mendapatkan beasiswa yang tidak hanya karena kondisi ekonomi, tapi juga karena prestasi akademik. Jadi ITS itu bekerja sama dengan berbagai macam industri dan institusi terkait dengan masalah beasiswa ini, ya, baik dari pemerintahan juga demikian. Jadi banyak sekali mahasiswa bisa melihat informasi itu di kemahasiswaan. Di sana ya makanya sangat disarankan mahasiswa itu aktif di kemahasiswaan. Ya, baik di level HMD, kemudian mahasiswa departemen sampai di ITS. Supaya informasinya bisa banyak ya, bahkan mahasiswa terutama khususnya terkait dengan beasiswa ini. Nah, asalkan mahasiswa bisa mau mencari beasiswa, ya saya kira kesempatan untuk mendapatkan itu besar sekali. Ya.
Tentu setelah melewati filter-filter ya, persyaratan itu tadi. Begitu Ibu. Ya. Saya Mungkin tambahkan ya, nah, beasiswanya itu banyak Bu. Jadi ada yang beasiswa itu kayak semacam ikatan dinas juga ada. Jadi ada beberapa perusahaan itu yang kebetulan ingin merekrut, istilahnya yang ijon Bu. Nah, gitu. Jadi semester berapa ya? Semester 7 itu mereka ngasih beasiswa, harapannya nanti di semester 8 ketika nanti sampai tugas akhir dibiayai, nah nanti kalau lulus bisa menjadi karyawan perusahaan tersebut. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Jadi intinya kalau sudah masuk ITS ini seperti yang sampaikan Pak Sigit itu haram memang hukumnya untuk drop out gara-gara masalah ekonomi. Nah, yang penting anaknya punya keinginan atau motivasi yang kuat untuk lulus itu, ya kuncinya di sana. Insya Allah akan banyak beasiswa. Setahu saya beasiswa yang ada di ITS ini yang apakah dari pemerintah ataukah dari industri dan sebagainya itu sangat berlimpah gitu. Bahkan dalam banyak hal tidak terserap gitu ya. Saya kurang tahu. Mungkin banyak yang putra-putrinya dari Bapak Ibu yang secara finansial cukup gitu ya, sehingga beasiswa ini kadang-kadang tidak terserap gitu. Kita juga bingung juga. Ya, jadi ada situsnya beasiswa ITS ACID ya, jadi beasiswa.its.ac.id. Saya yakin mahasiswa sudah juga tahu. Nanti Bu Dian mungkin juga bisa mengawal itu ya. Bu Dian ini kan tim konsultasi kemahasiswaan, nanti bisa mengarahkan beasiswa-beasiswa yang nanti juga akan diumumkan begitu, apakah nanti lewat manajemen departemen ataukah mahasiswa juga bisa mengakses secara ada website tertentu. Jadi intinya insya Allah itu sudah ditulis oleh Pak Hosta di chat ya, ada websitenya. Jadi mohon nanti bisa Bu Muningsih dengan putranya nanti bisa mirsani gitu, bisa melihat langsung begitu. Monggo kalau yang terkait pertanyaan yang tadi agak lebih teknis, monggo yang pertanyaannya Pak Heru tadi. Oke, matur nuwun Pak Wawan, sudah ditambahkan jawaban dari Pak Sigit. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Heru. Mana tadi ya? Ya, jadi kalau disebutkan tadi ada 4 penjurusan ya di departemen kita, DTMM. Apakah nanti mata kuliah yang diambil sama gitu ya? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua. Dan pertanyaan yang pertama tadi, kenapa nggih pertanyaan pertama tadi Pak Heru? Iya, nggih, mungkin saya jawab sedikit nggih. Dari nggih pertanyaan bidang. Jadi Ibu dan Bapak orang tua, jadi di departemen kami ini ada 4 bidang keahlian. Ada 4 bidang keahlian sudah disebutkan tadi dan ada di website kami. Jadi ada 4 bidang keahlian. Nah, untuk bidang keahlian tersebut itu hanya berbeda di skripsinya saja. Hanya berbeda di tugas akhirnya saja. Sedangkan mata kuliahnya itu semua sama. 4 bidang tersebut mata kuliahnya sama, semuanya sama. Tidak ada tidak ada bidang studi tertentu karena memang kami menyepakati hal itu sejak tahun 2009 2010. Jadi tidak ada bidang studi tertentu, hanya berbeda di tugas akhirnya saja yang menjadi penciri bidang keahliannya. Ada 4 bidang keahlian, kemudian selain itu semua mata kuliahnya sama, tidak ada perbedaan. 4 bidang itu kami ambil dari irisan nama perusahaan atau bidang kerja dari alumni. Jadi Bapak Ibu orang tua bisa mengklik nama alumni, daftar alumni dan juga perusahaannya. Sudah kami siapkan di chat, monggo dicek di chat Zoom. Di situ ada link ke website departemen kami, ada nama mahasiswa dan ada nama alumni kami dan nama perusahaannya, bidang-bidang keahliannya, bidang-bidang pekerjaannya. Itu kami ringkas, kami summary-kan gitu ya dari pekerjaan-pekerjaan alumni, kemudian kami buat menjadi 4 bidang keahlian. Dan itu hanya beda di tugas akhirnya saja, di skripsinya saja. Sedangkan mata kuliah yang lainnya tetap sama, semua sama. Mata kuliah tetap sama, semuanya sama, 50 sekian itu mata kuliahnya sama, hanya beda di skripsinya saja, hanya beda di tugas akhirnya saja. Kemudian mengenai beasiswa, ini sedikit mau minta tolong juga ini kepada orang tua Bapak Ibu. Jadi beasiswa yang diberikan oleh yayasan ataupun ITS
itu ada tahapannya, ada persyaratannya. Ini yang kadang-kadang mahasiswa kita kalau motivasinya tidak tinggi, itu kadang-kadang putus di tengah jalan mendaftar beasiswanya gitu ya. Ini yang kami mohon titip pesan kepada mahasiswa, kepada putra-putri kita bersama ini, titip pesan Bapak Ibu orang tua. Jadi mahasiswa Bapak Ibu sudah disampaikan informasi ini, sudah tahu mereka, tapi mungkin kelewat ya, mungkin lupa ya, bisa diingatkan kembali. Mereka sudah tahu prosedurnya, sudah tahu websitenya, sudah tahu linknya. Namun setiap beasiswa itu ada persyaratannya, ada dokumen yang harus dibuat, seperti surat keterangan mahasiswa aktif, begitu ya, transkrip, begitu ya, kemudian persetujuan dosen wali, begitu ya, dan seterusnya. Nah itu harus dilengkapi, semua dokumen itu harus dilengkapi. Kemudian nanti ada seleksi, begitu ya, ada presentasi. Itu juga harus diikuti, tidak bisa otomatis gitu ya. Itu yang kadang-kadang putra-putri kita ini kalau motivasinya kurang tinggi gitu ya, itu putus di tengah jalan. Nah biasanya yang mengawal itu Bu Dian Mukni, Bapak Ibu. Jadi Bu Dian Mukni ini yang mengawal, yang yang mendorong-dorong putra-putri kita ini untuk selalu semangat mengikuti prosedur yang ada di ITS. Demikian tambahan dari saya. Matur nuwun. Terima kasih. Saya tambahkan Pak Ustaz. Oke, monggo Pak Sigit. Ya, mahasiswa nanti menjelang lulus itu akan mungkin terjadi perbedaannya hanya pada mata kuliah pilihan. Ya, hanya beberapa SKS saja, mungkin 6 SKS barangkali atau 3 mata kuliah pilihan yang mungkin itu berbeda. Karena mahasiswa A ngambil mata kuliah X, yang mahasiswa B ambil mata kuliah pilihan Y. Nah, ini biasanya mahasiswa ini sudah punya informasi dan sudah tahu saya mau ngambil mata kuliah pilihan apa, kalau mau ngambil topik tesis tertentu. Nah, ini biasanya sudah konsultasi dengan dosen wali. Karena itu mohon Bapak Ibu untuk mengarahkan putra-putrinya untuk bisa dekat dengan dosen wali. Karena dosen wali itu menjadi wakil dari Bapak Ibu sekalian di kampus, urusan akademik. Kadang-kala juga non-akademik boleh. Kadang-kadang ada mahasiswa yang agak pusing gitu ya, karena mengalami stresor, tertekan karena mata kuliah, ya bisa curhat ke dosen wali boleh. Bagaimana solusinya? ITS juga punya medical center, punya advisory center, punya untuk untuk konsultasi psikologis, konsultasi medis ada. Silakan Bapak Ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Baik, matur nuwun. Tadi ada pertanyaan belum terjawab dari Pak Heru. Jadi nanti ketika semester 2 IP-nya lebih dari 3, apakah bisa mengambil SKS lebih dan apakah bisa langsung di semester 2 atau nanti di semester 3-nya? Monggo, Pak Hosta. Iya, lupa saya kelewat. Terima kasih pertanyaannya. Jadi mengenai FRS atau formulir rencana studi itu kalau IP-nya biasa, nilai IP biasa, nilai raportnya biasa, maka FRS-nya mengikuti kurikulum yang sudah disusun oleh departemen, yaitu 18 SKS. 18 SKS itu sekitar 6 mata kuliah. 6 mata kuliah itu sekitar 18 SKS. Apabila mahasiswa menunjukkan prestasi akademik yang baik, apabila IP semesternya ya IPS ya, apabila IP semesternya itu di atas 3, 3,0 atau di atas 3,5, mulai semester 2 itu boleh mengambil lebih dari 18 SKS. Boleh mengambil 21, 24, begitu dan seterusnya. Prosedurnya dengan melapor dan meminta izin ke dosen wali. Jadi harus izin sesuai izin dosen wali. Jadi mahasiswa melaporkan, meminta persetujuan ke dosen wali untuk mengambil mata kuliah atas tertentu, misalkan mata kuliah semester 3 gitu ya, atau mata kuliah semester 4 begitu ya, sebesar 3 SKS, kemudian dikonsultasikan ke dosen wali. Apabila dosen wali memeriksa, menyetujui, maka itu diperbolehkan. Mulai semester 2. Oke, matur nuwun. Terima kasih. Matur nuwun Pak Hosta, sudah sangat jelas sekali jawaban dari Pak Hosta, dan kami rasa karena ini waktunya sudah melebihi 13 menit melebihi dari waktu yang ditentukan, nggih. Jadi kita cukupkan dulu untuk sesi tanya jawab. Apabila nanti Bapak Ibu wonten pertanyaan yang
ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Japri dari Bapak Ibu dosen gitu, bisa ke Bapak Ibu dosen walinya, ataukah mungkin ke Kadep, Kaprodi, ataupun saya juga diperbolehkan. Atau mungkin melalui media sosial dari DTMM. Ngatan nggih, Bapak Ibu. Selanjutnya kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu penutup. Akan kita tutup acara ini dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Lukman, Dr. Lukman. Monggo tempat dan layar kami persilakan, Pak Lukman. Baik. Terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Adab, Pak Kaprodi, Departemen Teknik Material dan Metalurgi, Bapak-bapak, serta ada mahasiswa juga ya. Ya, yang kami sayangi, marilah kita berkonsentrasi sejenak untuk berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita rencanakan, kita musyawarahkan pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam radhiyallahu ta'ala ala kulli sahabati rasulullah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi na'amah wa yukafi majidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi fi jalalika wa sa'ati min sultanik. Allahumma inni as'alukal khaira mas'alati wa khaira du'ai wa khairal najahi wa khairal ilmi wa khairas sawabi wa khairal hayati wa khairal mamati. Wasabbitni wasakil mawazini wa haqiq imani warfa' darajati wa taqabbal salati wa ghafir khati'ati was'alukal ula minal jannati. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la da'inan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat-Mu atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan hingga pada saat ini kami dapat berkumpul dalam rangka pertemuan dengan orang tua, wali, mahasiswa baru Departemen Teknik Material Metalurgi 2021. Karunialah dengan cahaya-Mu, semoga apa yang kami musyawarahkan, kami rencanakan, kami diskusikan pada hari ini selalu mendapatkan petunjuk-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang kami, dosa-dosa saudara-saudara kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa-dosa guru-guru kami, dan dosa segenap insan yang kami sayangi, yang kami cintai. Kami begitu lemah di hadapan-Mu, tidak berdaya tanpa pertolongan-Mu. Berilah selalu petunjuk-Mu agar kami selalu berada di jalan yang benar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karuniakanlah keberkahan kepada putra putri kami dalam menuntut ilmu di kampus perjuangan ini agar menjadi insan yang berbakti kepada orang tua serta berguna bagi agama, bangsa, dan negara Indonesia. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa dhair. Ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Lukman sudah memimpin doa. Alhamdulillah dengan berakhirnya doa yang dipimpin oleh Pak Lukman berarti berakhir juga acara runtutan acara untuk pertemuan silaturahim kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Wawan selaku dekan yang sudah berkenan hadir dari awal hingga akhir. Alhamdulillah, kemudian Bapak Kadep, Bapak Ibu Sekdep, Bapak Kaprodi S2, dan juga Bapak Ibu dosen
yang selalu menjadi kebanggaan. Dan terima kasih juga rawuhnya Bapak Ibu Wali mahasiswa baru 2021. Semoga acara ini memberikan keberkahan dan memberikan manfaat untuk kita semua. Dan nantinya apabila ada, seperti yang tadi saya sampaikan, apabila ada pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi salah satu dari kami. Kami akhiri acara untuk siang menuju sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak. Semuanya. Selamat sore. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Bisa diakhiri nggih? 3, 2, 1, monggo.